Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode Richter. Metode Richter ini digunakan dalam hitung gaya batang dengan cara melakukan potongan oleh satu garis potongan, lalu meninjau kesetimbangan struktur. Kelebihan dari metode ini adalah dapat menghitung gaya batang tertentu tanpa melalui prosedur yang berurutan. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari metode Richter. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung gaya batang 2 atau kita sebut sini S2, kemudian gaya batang 5 atau S5 dan gaya batang 6. Nah, dengan konstruksi seperti berikut. Nah, dengan beban luarnya di sini ada gaya horizontal sebesar 2 ton dan ini ada gaya vertikal sebesar 1 ton. Untuk menyelesaikan menghitung rangka batang 2, 5, dan 6 dengan menggunakan metode Richter ini, kita bisa membuat garis potongan melalui batang 2, 5, 6. Nah, ini kita buat garis potongnya. Nah, kemudian kita tinjau salah satu bagian rangka batang. Nah, dalam contoh ini kita lebih mengambil yang ditinjau sebelah kiri. Kemudian baru kita asumsikan gaya batang itu bersifat tarik. Jadi untuk gaya batang yang 2, 5, dan 6 yang potong ini kita asumsikan gaya batangnya bersifat tarik. Nah, sehingga muncullah ada S2, S6, dan S5. Nah, selanjutnya baru kita hitung kesetimbangan batangnya. Nah, ini untuk kesetimbangan batangnya, jika kita hitung resiprotakannya, ya akan didapat nilai vertikal di titik A ini min 1/6. Nah, berarti arahnya perlawanan dari yang kita umpamakan ya. Kemudian horizontal di titik A itu nilainya min 2, dan kemudian nilai vertikal di titik B itu 7/6. Ikut rangka batang yang sudah kita potong, ini free body-nya. Selanjutnya kita hitung sigma momen di titik E. Kita pilih sigma momen di titik E karena untuk di sini ada 3 gaya yang belum kita ketahui. Jika kita ambil menuju ke titik E, sehingga nanti batang ke-5 dan ke-6 ini akan tereliminasi karena akan kita kalikan dengan jaraknya 0, sehingga nanti yang tidak diketahui tinggal S2, sehingga dapat kita peroleh nilai S2 nya berapa. Nah, jadi sigma momen di titik E sama dengan 0, berarti VA kali jaraknya 6 ditambah S2 jaraknya 4, ini sama dengan 0, sehingga kita masukkan nilai VA nya min 1/6. Nah, sehingga diperoleh nilai S2 itu nilainya 1/4 ton. Berarti batang ini mengalami gaya tarik. Nah, selanjutnya kita bisa sigma vertikalkan. Jadi jika kita sigma vertikalkan, ini gaya yang miring ini nanti kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga S6 ini nanti jadi, jika ini sudutnya alfa, nah nanti jadi S6 cos alfa, dan yang vertikalnya jadi S6 sin alfa. Nah, jadi jika sigma vertikal sama dengan 0, berarti min S6 sin alfa ditambah VA. Nah, hanya ada 2 gaya vertikal, ini sama dengan 0, nilai VA sudah kita ketahui, sehingga nanti kita dapat peroleh nilai S6. Tinggal kita masukkan. Nah, sehingga diperoleh nanti S6
sama dengan min 5/24. Berarti batang 6 itu akan mengalami gaya tekan. Nah, selanjutnya bisa kita sigma horizontalkan. Kita sigma horizontalkan, berarti nanti yang gaya horizontal di sini ada HA ditambah S5 ditambah S6 cos alfa dan ditambah S2. Ini sama dengan 0. Nah, di sini HA sama dengan sudah diketahui, S5 belum diketahui, S6 sudah diketahui tadi, min 5/24 tinggal dimasukkan cos alfanya. Nah, tambah S2. Nah, S2 nya udah diperoleh tadi 1/4, sehingga nanti kita peroleh S5 sama dengan 15/8 ton. Berarti dia bersifat tarik. Nah, berarti dengan menggunakan metode Richter ini kita tidak perlu menghitung berurutan untuk batang yang lainnya. Nah, ini udah bisa kita peroleh nilai dari batang 2, batang 5, dan batang 6. Nah, jika untuk gaya-gaya batang yang lain itu bisa kita cari dengan melakukan potongan pada batang yang akan dihitung gaya dalamnya. Kita potong, umpamanya potongan satu-satu. Ini untuk kita menghitung nanti kita peroleh batang 1 dan batang 5. Nah, sudah kita peroleh batang 1 dan batang 5. Kemudian jika kita potong, ini di potongan 2 ini, tadi batang 5 sudah diketahui, sehingga nanti kita peroleh di gaya batang 2 dan 6. Nah, selanjutnya jika kita potong di potongan 3 ini, nah tadi ini 2 sudah kita peroleh di potongan 22, sehingga ini sudah peroleh. Nah, nanti kita dapat menghitung batang yang ke-7 dan ke-4. Nah, selanjutnya bisa kita potong yang potongan 4 ini. Nah, ini batang ke-4 sudah diketahui tadi dari potongan 3, sehingga nanti kita peroleh nilai dari batang ke-3. Nah, ikut contoh untuk perhitungan yang dipotongan satu-satu. Nah, jika kita potong di potongan satu-satu, sehingga diagramnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita sigma momenkan di titik D. Nah, jadi batang ke-1 menuju titik D, sehingga ini nanti dikalikan 0, sehingga bisa kita eliminasi ya. Sehingga sigma momen di titik D sama dengan 0, berarti VA kali jaraknya 3, nah dikurang HA kali jaraknya 4, kemudian dikurang S5 kali jaraknya 4 sama dengan 0. Nah, VA sudah diketahui, HA juga, sehingga nanti kita peroleh nilai S5 nya sama dengan 15/8 ton, berarti mengalami gaya tarik, gaya positif. Nah, selanjutnya bisa juga kita sigma momenkan di titik E. Nah, kalau jika sigma momenkan di titik E, berarti S ini menuju S5 menuju titik E, sehingga dikalikan 0 bisa diabaikan, dieliminasi kan, dikalikan 0. Nah, sehingga nanti yang untuk S1 nya ini, S1 karena dia miring, ini kita proyeksikan ke vertikal dan horizontal, sehingga untuk yang vertikalnya jadi S1 sin alfa dengan sudut alfanya di sini, kemudian yang horizontalnya jadi S1 cos alfa. Nah, jika kita sigma momenkan di titik E, sehingga ini jadi VA kali jaraknya 6 ditambah S1 sin alfa kali jaraknya 6, sehingga nanti VA nya kita ketahui, tinggal masukkan, sehingga diperoleh nilai S1 nya apa. Nah, ini bisa juga jika kita tidak sigma momenkan di titik E, kita bisa juga menggunakan sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Nah, di sini yang vertikal cuma ada 2, VA dan
S1 sin alfa. Jadi persamaan jadi VA ditambah S1 sin alfa sama dengan 0. Nah, sehingga kita boleh nilai S1-nya sama dengan 5/24 sama nilainya jika kita sigma momenkan di E atau sigma vertikalkan. Nah, bisa juga kita sigma horizontalkan. Nah, hasilnya itu akan sama. Nah, ini untuk potongan satu-satu. Di potongan satu-satu kita boleh nilai batang 1 dan batang 5. Nah, selanjutnya ini potongan 22. Nah, untuk di potongan 22 tadi batang kelima udah kita boleh nilainya. Nah, yang belum kita ketahui untuk batang ke-6 dan batang yang kedua. Nah, di sini kita sigma momenkan di titik E. Nah, S6 dengan S5 menuju E, sehingga nanti ini hilang karena dikalikan 0 jaraknya. Nah, tinggal muncul yang ada yang belum kita ketahui S2, sehingga persamaannya dapat kita selesaikan sehingga kita boleh nilai S2-nya berapa. Berarti sigma momen di titik E sama dengan 0, itu sama dengan VA kali jaraknya 6. Nah, kemudian ditambah S2 kali jaraknya 4. Nah, tinggal kita masukkan nilai VA-nya sehingga kita boleh nilai S2 sama dengan 1/4 ton. Berarti mengalami gaya tarik. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai S6 ini kita bisa sigma vertikalkan. Sigma vertikalkan karena ini miring, kita proyeksikan ke horizontal dan vertikalnya, sehingga jika kita menggunakan sudut alfanya di sini, sehingga nanti yang horizontal jadi S6 cos alfa dan yang vertikal jadi S6 sin alfa. Nah, kita sigma vertikalkan, yang vertikal cuma ada 2, berarti ini min S6 sin alfa ditambah VA sama dengan 0. Nah, VA udah diketahui min 1/6, sehingga kita boleh nilai S6 itu sama dengan min 5/24 ton. Dan di sini S6-nya mengalami gaya tekan karena minus. Nah, berarti udah kita boleh di sini nanti nilai S6 dan S2-nya. Nah, kita lanjut untuk potongan 33. Nah, di potongan 33 nilai batang 2 sudah kita boleh dari potongan 22 tadi. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung batang 4 dan batang 7. Nah, ini sama dengan seperti sebelumnya. Bisa juga kita sigma vertikalkan, berarti yang gaya miring kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y, sehingga kalau ini kita ambil alfanya di sini, sehingga jadi di sini S7 cos alfa dan yang vertikalnya jadi S7 sin alfa. Nah, kita sigma vertikalkan, jadi yang vertikal nih min S7 sin alfa ditambah VB, ini sama dengan 0. Nah, VB vertikal B-nya sudah kita ketahui, nah, tinggal masukkan sehingga kita boleh nilai batang ke-7 itu sama dengan 35/24 ton. Nah, ini berarti batang ke-7 ini mengalami gaya tarik. Nah, kemudian untuk mencari S4 bisa kita sigma horizontalkan. Sigma horizontal sama dengan 0. Nah, berarti yang horizontal di sini S2 min S2 dikurang S7 cos alfa ditambah 2 dikurang S4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan S2 tadi udah tahu ketika kita hitung di potongan 22 tadi. Kemudian S7 kita peroleh 35/24. Nah, sehingga kita masukkan dan kita boleh nilai S4-nya sama dengan 7/8 ton. Dan ini batangnya mengalami gaya tarik. Nah,
Selanjutnya potongan 44. Nah, tadi sudah untuk batang keempat sudah kita boleh. Nah, yang ini di sini belum kita boleh batang yang ketiga. Nah, untuk batang ketiga ini bisa kita sigma vertikalkan sehingga ini gaya miring ini kita proyeksikan terhadap vertikal dan horizontal. Nah, jika sudutnya kita ambil alfanya di sini, sehingga ini jadi S3 cos alfa dan ini S3 sin alfa, sehingga sigma vertikalnya sama dengan S3 sin alfa ditambah vertikal B itu sama dengan 0. Nah, sehingga tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, sehingga kita boleh S3-nya sama dengan min 35/24 ton. Nah, ini mengalami gaya tekan. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat membantu adik-adik sekalian dalam memahami menghitung rangka batang dengan menggunakan metode Richter. Terima kasih.